Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Sahabat Delima, di mata kuliah akuntansi biaya. Minggu ini kita akan membahas mengenai metode harga pokok proses, pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses. Tapi yang akan kita bahas adalah produk yang hilang pada akhir proses. Ya, jadi minggu kemarin kita sudah membahas mengenai produk yang hilang pada awal proses, ya, dimana kalau pada awal proses hilang produknya, maka dalam unit ekuivalen perhitungannya tidak akan diperhitungkan. Nah, berbeda dengan ketika produk yang hilang itu terjadi atau diketahui pada akhir proses. Produk yang hilang pada akhir proses dianggap sudah ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan dalam departemen yang bersangkutan, sehingga harus diikut sertakan dalam perhitungan unit ekuivalen produk yang dihasilkan. Jadi dalam perhitungannya nanti, ya, produk yang hilang akan ikut diperhitungkan. Nah, baik dalam departemen produksi pertama maupun departemen selanjutnya, harga pokok yang hilang harus diperhitungkan dan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen selanjutnya atau ke gudang. Ya. Nah, hal ini nanti akan mengakibatkan harga pokok persatuan produk selesai menjadi lebih tinggi. Nah, bagaimana proses perhitungannya? Mari kita lanjutkan saja langsung ke contoh soal ya. Silahkan yang sudah pegang buku akuntansi biaya Mulyadi halaman 85. Bisa dibuka di situ sudah disajikan data produksi PT Elionasari bulan Januari 2000XX. Nah, kebetulan memang soal yang dipakai di contoh di sini ya, data produksi maupun biaya produksinya sama dengan soal yang digunakan untuk minggu kemarin ya, ketika produk hilang pada awal proses ya. Jadi tidak akan saya jelaskan ya karena ini datanya sama. Langsung saja kita bahas mengenai cara perhitungannya. Yang pertama tetap kita akan perhitungkan per departemen ya. Ini kita akan melakukan perhitungan biaya produksi per unit di departemen A terlebih dahulu. Untuk jenis biaya ya, di sini sudah disebutkan ada 4 macam biaya yang timbul ya, sudah sesuai dengan soal juga. Ada bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Dengan masing-masing jumlah biaya ini juga sudah ditentukan ada di soal ya. Bahan baku ada 22.500, bahan penolong, tenaga kerja, overhead pabrik sampai totalnya untuk biaya produksi keseluruhan adalah 130.500. Nah, yang di sini yang berbeda adalah di perhitungan unit ekuivalen. Kalau minggu kemarin kita dibahas di perhitungan proses produksi untuk produk yang hilang pada awal proses, ya. Produk yang hilang tidak ikut diperhitungkan. Nah, di sini karena produk yang hilangnya terjadi pada akhir proses, dianggap dia sudah menikmati seluruh biaya yang timbul. Sehingga dalam perhitungan unit ekuivalennya ikut diperhitungkan, ya. Untuk bahan baku di sini adalah cara perhitungannya 700 produk yang sudah jadi dan ditransfer ke departemen B ditambah 100% dikali 200 produk dalam proses ya, ditambah 100 produk yang hilang. Walaupun dia hilang tidak ada barangnya, tapi dianggap sudah menikmati atau termasuk mengikuti atau menikmati biaya yang timbul. Jadi tetap harus diperhitungkan. Ya, sehingga untuk unit ekuivalen bahan baku 1000 kg. Bahan penolong sama ya perhitungannya karena perhitungan untuk penyelesaiannya sama dengan bahan baku. Nah, ini untuk tenaga kerja dan overhead pabrik ya. Ya, konversinya kemarin adalah di soal adalah 40%. Nah, maka untuk perhitungannya nanti produk dalam prosesnya 40% ya. Jadi di sini untuk tenaga kerja contohnya 700 kg produk yang sudah selesai dan ditransfer ke departemen B ditambah 40% kali 200 kg produk dalam proses, kemudian ditambah dengan produk yang hilang 100 kg.
Sehingga totalnya 880 kg. Ya. Jadi untuk tenaga kerja dan overhead pabrik sama. Nah, jadi ini yang membedakan antara produk yang hilang pada awal proses dan produk yang hilang pada akhir proses. Di mana di sini unit ekuivalennya kita perhitungkan. Kemudian untuk biaya produksi persatuan, caranya adalah biaya produksi dibagi dengan unit ekuivalen. Nah, di sini untuk bahan baku ya hasilnya adalah Rp22,50. Bahan penolong 26,10, tenaga kerja 39,89 dan biaya overhead pabrik Rp53,18. Ya, ini yang kita ambil atau angka yang kita gunakan adalah dua angka di belakang koma. Nah, sehingga total di sini untuk biaya produksi persatuan keseluruhan adalah Rp141,67. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses di Departemen A. Nah, untuk perhitungannya, ya, yang pertama kita perhitungkan dulu total harga pokok produk yang selesai dan ditransfer ke Departemen B. Ya, itemnya di sini ya untuk harga pokok produk yang selesai. Yang pertama adalah harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B, yaitu 700 kg dikali dengan harga satuannya 141,67. Hasilnya Rp99.169. Nah, karena produk yang hilang ini terjadinya atau diketahuinya pada akhir proses, maka kita juga harus melakukan penyesuaian harga pokok produk jadi. Karena ada produk yang hilang. Nah, di sini yaitu berarti 100 kg produk yang hilang tetap ya dikalikan 141,67 ya harga satuannya. Sehingga nanti hasilnya berarti ada tambahan biaya di sini yaitu Rp14.167. Kemudian setelah itu berarti kita sudah tahu bahwa harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B setelah disesuaikan ya, karena di sini ada kata-kata setelah disesuaikan. Nah, kenapa? Nah, karena apa? Di sini nanti ada penambahan produk yang hilang dan hasil angka ini nanti akan merubah susunan atau angka yang terjadi di total biaya nanti. Nah, di sini produk yang selesai dari transfer ke Departemen B setelah disesuaikan harusnya jumlahnya tidak 113.334,40. Kenapa? Di sini kita ada penyesuaian yaitu seharusnya jumlahnya adalah 113.336. Disesuaikan agar jumlah biaya produksi Departemen A bisa menjadi 130.500. Ya, jadi di sini sebenarnya ada penyesuaian. Karena kalau kita menggunakan angka di sini, nanti hasilnya tidak sesuai. Ya. Jadi di sini kita melakukan penyesuaian. Ya. Kemudian untuk harga pokok persatuannya, penyesuaiannya di sini ya kita dapatkan angka 161,91 rupiah ya itu berasal dari perhitungan ya jumlah produk jadi yang ditransfer ditambah jumlah produk hilang ya dibagi 700 kg yaitu 161,91. Ini komanya disesuaikan ya, sesuaikan dengan dua angka di belakang koma. Oke. Jadi mungkin hasil angkanya mungkin tidak sama persis dengan yang seharusnya. Nah,
Kemudian kita lakukan perhitungan harga pokok persediaan produk dalam proses. Ya, seperti biasa di sini ada bahan baku, bahan menolong, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Dikalikan dengan tingkat penyelesaian, kemudian dikalikan dengan harga atau biaya persatuannya untuk masing-masing item biaya ya. Angka ini kita peroleh dari perhitungan sebelumnya. Nah, sehingga hasil totalnya di sini adalah 17.165,60. Nah, jadi angka di sini kita dapatkan 113.334,40 itu adalah hasil pengurangan dari 130.500 ya jumlah biaya produksi di departemen A dikurangi ya biaya produk atau harga pokok persediaan produk dalam proses total di sini. Sehingga kita dapatkan hasil angka sekian. Nah, dari dua perhitungan ya, perhitungan biaya produksi per unit departemen A dan perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses departemen A. Selanjutnya, kita akan melakukan atau membuat laporan biaya produksi. Nah, di sini sudah saya tampilkan ya, laporan biaya produksi departemen A bulan Januari 2000XX. Nah, PT Eli Yonasari. Data produksi di sini ya sesuai dengan data soal di awal yang dimasukkan dalam proses ada 1000 kg, produk yang selesai ditransfer ke departemen B ada 700, produk dalam proses akhir tingkat penyelesaian dengan tingkat penyelesaian sekian 200 kg dan produk hilang pada akhir proses 100 kg, total 1000 kg. Kemudian biaya yang dibebankan dalam departemen A. Nah, angka yang kita masukkan ini ya datanya berasal dari perhitungan biaya produksi per unit departemen A. Ini untuk jumlah total dan ini untuk jumlah persatuan. Tinggal kita pindahkan seperti biasa ya. Oke. Kemudian untuk perhitungan biaya juga sama. Data yang kita masukkan di sini dasarnya atau berasal dari ya perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses di departemen A. Nah, angka ini yang kita masukkan ya dengan angka yang sudah disesuaikan. Jangan lupa ya, angkanya yang sudah kita sesuaikan. Nah, ya, nanti jumlah angkanya bisa sama. Oke, ini untuk departemen A. Setelah kita membuat laporan biaya produksi di departemen A, selanjutnya kita melakukan perhitungan untuk di departemen B. Nah, ya sama seperti sebelumnya. Yang pertama kita hitung biaya produksi per unit di departemen B terlebih dahulu. Ya, sesuai dengan data ya di departemen B hanya ada biaya bahan penolong, tenaga kerja dan overhead pabrik dengan masing-masing jumlah biaya ya di sini sudah disesuaikan dengan soal. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah di unit ekuivalen. Di mana untuk unit ekuivalen ini ya seperti di departemen A, di departemen B juga ada produk yang hilang di akhir proses. Nah, maka jumlah produk yang hilang tersebut juga harus kita tambahkan. Nah, untuk bahan penolong ya 400 kg produk yang sudah selesai ditambah 60% tingkat penyelesaiannya dikali 100 produk dalam proses ditambah 200 kg produk yang hilang pada akhir ya sehingga total 660 kg. Untuk tenaga kerja tinggal kita sesuaikan persentase tingkat penyelesaian produk dalam prosesnya. Sama halnya juga dengan overhead pabrik. Sehingga hasil akhirnya
per kilogramnya untuk unit ekuivalen tenaga kerja dan overhead pabrik adalah 650 kilogram. Kemudian untuk biaya per kilogram ya yang ditambahkan di departemen B ya seperti biasa caranya perhitungannya adalah biaya produksi yang ditambahkan di departemen B dibagi dengan unit ekuivalen. Hasilnya ya di sini sudah ditemukan. Bahan penolong Rp24,39, tenaga kerja Rp34,62, dan overhead pabrik Rp38,08. Hasil totalnya untuk biaya per kilogram yang ditambahkan 97,9. Nah, untuk angka-angka yang ada di belakang koma ini ya disesuaikan saja 2 angka di belakang koma. Oke. Selanjutnya kita melakukan perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Nah, di sini ada tambahan lagi ya, karena ada tambahan produk yang hilang ya di akhir proses di departemen B. Nah, untuk produk yang selesai yang ditransfer ke gudang terlebih dahulu ya rinciannya. Berarti di sini ada 3 item yang kita perhitungkan. Yang pertama, harga pokok dari departemen A ya. Untuk 400 kg produk jadi di departemen B. Ya. Anggap bahwa 400 kg ini ya full mendapatkan biaya sesuai penyesuaian yang sudah kita perhitungkan sebelumnya. Nah, ini ya. Kita melakukan perhitungan angkanya berdasarkan angka yang sudah kita sesuaikan. Karena ada tambahan produk yang hilang di departemen A. Sehingga angkanya tidak 141,67 lagi, tapi 161,91. Ya. Jadi di sini kita kalikannya ya, dengan 161,91. Jadi di sini departemen yang harga pokok dari departemen A jadi totalnya 64.764 rupiah. Oke. Selanjutnya untuk harga pokok yang ditambahkan dalam departemen B. Ya, di sini dianggap 400 kg tersebut full ya mendapatkan jumlah biaya satuan di sini total. Ya, sehingga 400 kg dikalikan 97,909. Hasilnya 38.836 rupiah. Nah, selanjutnya karena di departemen B juga terjadi produk yang hilang pada akhir proses banyak 200 kg. Maka 200 kg ini juga harus kita tambahkan ya. Karena dianggap hilangnya di akhir proses berarti dia sudah menikmati biaya yang sudah ditambahkan. Ya. Berapa? Nah, untuk angka yang kita kalikan di sini adalah hasil dari 161,91 ya. Angka yang sudah disesuaikan tambah 97,09 ya. Biaya tambahan yang di departemen B. Jadi 200 kg di sini yang hilang dianggap sudah memperoleh biaya dari departemen A tadi yang sudah ditambahkan plus biaya yang ada di departemen B. Sehingga hasil angkanya di sini sudah diketahui 51.800 rupiah. Ya. Total untuk harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang adalah 155.400 rupiah. Nah, jadi untuk harga produk yang selesai ditransfer ke gudang
400 kg ini dikalikan dengan 388,50 adalah hasil bagi dari 155.400 dibagi 400 kg. Ya, jadi biayanya menjadi lebih besar ya. Nah, ini yang terjadi karena ada tambahan produk-produk yang hilang di sini. Nah, ini untuk produk yang sudah selesai dan ditransfer ke gudang di Departemen B. Kemudian untuk produk harga pokok persediaan produk dalam proses akhirnya, ya, ini seperti biasa ya, perhitungannya seperti contoh-contoh sebelumnya. Ada harga pokok dari Departemen A terlebih dahulu, ya, di sini 100 kg dikalikan harga penyesuaian, ya, 161,91 dikali 100 kg, hasilnya Rp16.191. Kemudian biaya yang ditambahkan oleh Departemen B. Ada bahan penolong, tenaga kerja, overhead pabrik. Ya. Nah, di sini diperhitungkan berdasarkan tingkat penyelesaian. Ya, persentasenya 100 kg kali 60% dikali. Nah, ini adalah biaya satuannya. Ya, angka dari sini. Nah, inilah angka yang kita gunakan. Nah, untuk bahan penolong, tenaga kerja, overhead pabrik. Ya, diperhatikan nanti tingkat penyelesaiannya, prosentasenya berapa, kemudian biaya satuannya berapa. Hingga nanti hasil angka perhitungannya dia untuk bahan penolong 1.463,40. Kemudian untuk tenaga kerja 1.731 dan overhead pabrik 1.904 rupiah. Di buku Mulyadi mungkin ada bisa direvisi ya, karena di situ ada salah cetak angkanya untuk perhitungan bahan penolong ya, bisa disesuaikan. Oke. Sehingga total untuk biaya yang ditambahkan dari Departemen B adalah 5.098,40. Total ya harga pokok persediaan produk dalam proses yaitu adalah 21.289,40. Nah, total jumlah biaya kumulatif dalam Departemen B yaitu adalah 176.689,40. Nah, dari sini sudah kita perhitungkan tadi ya, perhitungan biaya produksi per unit, kemudian sudah kita perhitungkan juga harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Nah, tinggal kita buat laporan biaya produksi. Nah, laporan biaya produksi ya di Departemen B untuk produk yang hilang. Oh, ini mohon maaf nih. Saya ganti dulu. Untuk produk yang hilang pada akhir proses. Nih, di PT Elunasari laporan biaya produksi Departemen B bulan Januari 2000XX. Ya, data produksinya di sini ya, ini seperti biasa tadi ya, berdasarkan soal. Data produksi yang diterima dari Departemen A ada 700 kg, kemudian yang produk jadi yang ditransfer ke gudang 400 kg, produk dalam prosesnya ada 100 kg, dan produk yang hilang pada akhir proses ada 200 kg. Ya. Kemudian total untuk biaya kumulatif yang dibebankan dalam Departemen B. Data ini ya kita peroleh dari sebenarnya ini adalah ada perhitungan yang sudah kita perhitungkan di sini ya. Tapi karena di sini ada penambahan dari Departemen A, ada penyesuaian. Jadi
Di sini yang pertama adalah harga pokok yang diterima dari Departemen A. Angka yang kita gunakan di sini adalah 113.334,40 rupiah. Ya, angka ini kita peroleh dari laporan biaya produksi. Nah, di sini dari Departemen A. Ya. 113.334,40. Nah, kemudian untuk per kilogramnya 161,91. Data ini juga kita peroleh dari dari sini, dari laporan biaya produksi. Atau bisa juga kita lihat dari perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Nah, ini angka yang kita pakai. Ya. Kemudian, biaya yang ditambahkan di dalam Departemen B. Nah, angka-angka ini ya, kita peroleh dari mana? Dari sini, perhitungan biaya produksi per unit di Departemen B. Ya, totalnya 63.350, satuannya 97,09. Nah, ini angka yang kita gunakan. Nah, kemudian sehingga di sini sudah bisa kita ketahui total biaya kumulatif di Departemen B. Ya, jumlah 176.684,40 itu adalah hasil angka pertambahan dari harga pokok yang diterima dari Departemen A ditambah jumlah biaya yang ditambahkan di Departemen B. 63 ini. Sama halnya untuk yang per kilogramnya, 259 itu angka dari mana? Dari 161,91 ya, dari Departemen A ditambah tambahan di Departemen B 97,09. Total 259. Nah, jadi ini adalah biaya kumulatif yang dibebankan dalam Departemen B. Kemudian kita melakukan atau mengisikan untuk perhitungan biaya. Untuk perhitungan biaya di sini ya, ya, kita mengisikannya berdasarkan perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses Departemen B yang sudah kita perhitungkan sebelumnya. Nah, hanya saja di sini ada yang perlu diperhatikan. Karena ya, total biaya kumulatif yang terjadi di Departemen B totalnya 176.684,40 ya, berdasarkan perhitungan di sini. Maka untuk perhitungan biaya di bawah juga harus kita sesuaikan, harus disamakan. Nah, nanti di sini berarti ada penyesuaian di mana? Di harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang. Kenapa kok tidak di biaya harga pokok persediaan produk dalam proses akhir? Karena harga pokok persediaan produk dalam proses akhir ini belum selesai 100%. Sedangkan untuk produk yang selesai di sini ada penambahan produk yang hilang. Maka yang kita sesuaikan angkanya adalah angka untuk harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang. Ya. Di sini seharusnya jumlahnya adalah 155.400. Ya, kita sesuaikan ya. Sesuai di sini ya, harusnya kan 155.400. Nah, tapi karena ada penyesuaian sehingga terpaut berubah menjadi 155.395 rupiah. Hal ini juga nanti akan berpengaruh terhadap apa? Harga pokok persatuan. Nah, di sini ya. Karena harusnya
tidak 388,49 karena seharusnya di perhitungan kita yang di awal ya sebelumnya adalah harusnya 388,50. Nah, di sini ya. Walaupun hanya sedikit ya perbedaannya tetap harus kita sesuaikan. Oke. Sehingga nanti angka di sini bisa sesuai atau bisa sama. Oke. Yang di buku Mulyadi mungkin bisa disesuaikan karena ada beberapa salah cetak ya. Angkanya mungkin nanti Anda bisa lihat lagi ya, disesuaikan angkanya ya, sehingga bisa memahami untuk bab hari ini dengan lebih baik. Oke, saya rasa pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.